Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakina Dwi Sayantina dari Prodi S1 Gizi semester 4. Nah, pada video kali ini adalah tugas resum, yaitu dari mata kuliah Kode Etik dan Profesi Gizi. Pada kali ini saya akan membahas pengenalan konsil gizi dan pentingnya surat tanda registrasi bagi tenaga gizi. Konsil tenaga kesehatan ini memiliki tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing, termasuk gizi, yaitu fungsinya yang pertama itu memiliki pengaturan, penetapan, pembinaan tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik tenaga kesehatan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan sesuai dengan bidang tugasnya. Yang kedua adalah tugasnya itu satu, melakukan registrasi lalu diamankan oleh Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Pasal 8. Yang kedua, melakukan pembinaan nakes dalam menjalankan praktik. Yang ketiga, menyusun standar nasional pendidikan tenaga kesehatan. Yang keempat, menyusun standar praktik dan standar kompeten tenaga kesehatan. Yang kelima, menegakkan disiplin praktik tenaga kesehatan. Yang keenam, menyusun standar kompetensi kerja. Dan yang terakhir adalah yang ketiga, yaitu wewenang. Itu ada menyetujui atau menolak permohonan registrasi. Yang kedua, menetapkan atau menerbitkan dengan mencabut surat tanda registrasi. Yang ketiga, menyelidiki dan menangani masalah yang berkaitan dengan pelanggaran disiplin. Yang keempat, memberikan sanksi disiplin. Dan yang terakhir adalah memberikan pertimbangan pendirian atau penutupan institusi pendidikan tenaga kesehatan. Pasal 11 ayat 1 menyebutkan bahwa tenaga kesehatan termasuk tenaga gizi. Sedangkan pada ayat 9 itu menyebutkan bahwa tenaga gizi di sini adalah nutrisionis dan dietitian. Kedua ini sudah berada di bawah lindungan hukum. Apabila menyebutkan dirinya nutrisionis tetapi tidak diakui negara dalam bentuk STR itu tidak disebut dengan nutrisionis. Konsil gizi ini terdiri dari 7 anggota yang dimana proses pemilihannya itu berasal dari sekretariat KTKI dengan adanya sanksi. Registrasi tenaga kesehatan termasuk tenaga gizi di mana untuk melakukan registrasi tenaga kesehatan itu harus tersertifikasi, harus memiliki ijazah atau sertifikat kompetensi, yaitu profesi untuk pendidikan profesinya. Sedangkan sertifikasi profesi atau kompetensi ini adalah surat tanda pengakuan terhadap kompetensi nakes untuk dapat menjalankan praktik di seluruh Indonesia. Setelah lulus kompetensi, kemudian bagaimana sih caranya mendapat sertifikasi tersebut, yaitu dengan mengikuti uji kompetensi. Setelah mendapatkan sertifikasinya dari pendidikan, maka pemohon atau lulusan wajib melakukan registrasi, yaitu dengan pencatatan resmi terhadap nakes yang ditulis di peraturan. Nah, registrasi yaitu pencatatan resmi terhadap nakes yang telah memiliki sertifikasi atau sertifikat profesi atau sertifikat kompetensi. Kemudian bagaimana sih caranya mendapatkan serta pengakuan secara hukum untuk menjalankan praktiknya. Tenaga kesehatan juga melayani pelayanan kesehatan, juga memerlukan adanya STR. STR ini berlaku 5 tahun. Selain itu juga setiap nakes hanya memiliki STR untuk satu jenis profesinya. Setelah mendapatkan STR, setiap nakes dapat mengajukan surat izin. Setiap nakes juga menjalankan praktiknya dan perlu melakukan SIP atau surat izin praktek perizinan bersifat administratif. Jadi berikut adalah resumen dari
Mohon maaf bila ada perkataan atau hal-hal yang saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.